Halo, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Kita tunggu sekitar beberapa menit lagi ya, sambil menunggu yang lainnya. Sebenarnya koneksi moderator kita agak sedikit sedang dicoba diusahakan. Sambil menunggu, sambil menunggu juga teman-teman atau ya family yang lain. Eh, Tema hari ini adalah cara cerdas untuk bersuah medikasi. Nah, ini topik ini sangat erat hubungannya tentang juga dengan tentang peran apoteker di apotek. Nah, peran apoteker di apotek ini sangat penting dalam mendukung untuk penggunaan obat yang benar, pengelolaan obat yang benar, gitu. Sambil juga menunggu yang lain, sebenarnya kita baru membuat suatu gerakan. Ini sebenarnya gerakan dari yang merupakan program Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu lagu Dagu Sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Nah, ini tuh ada lagu dan gerakannya untuk mempermudah ya pembeli semuanya untuk bisa mengingat dan juga menerapkan kampanye dari Dagu Sibu ini. Jadi sambil menunggu, saya coba praktekkan ya. Obat diperlukan agar penyakit jelas dan sehat selalu. Tapi ingat dan glusibu. Manakah pakan obatnya supaya obatnya bermutu dan bermanfaat. Ya, supaya kualitas obat tetap terjamin. Gerakan keluarga sadar gunakan obat. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan cara yang benar. Dagu sibu, oke, gitu ya kira-kira. Nanti di akhir juga kita akan praktekkan coba gerakan keluarga sadar obat ini, kampanye dagu sibuk ya. Oke, sebelum memulai materi, mari kita panggil dulu moderator kita sebentar ya.
Oke, halo Friska. Oh, Suara udah lebih lancar? udah Bu, tadi keluar sendiri. Oke, oke boleh silakan Friska. Ya, halo semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Nah, kita perkenalkan kembali ya. Perkenalkan, nama saya Friska Yunitia Saputri yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, pada malam hari Oke, koneksi lagi. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai cara cerdas bersua medikasi. Cara cerdas bersua medikasi. Apakah di antara Yes Family pernah mendengar apa itu swamedikasi? Kalau misalnya udah pernah ada yang udah pernah dengar, boleh kasih reactionnya, kasih jempolnya, atau boleh melambai juga ya. Oke, nah sebenarnya topik ini sangat dekat gitu dengan masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari untuk diterapkan. Jadi sangat penting ya untuk menyimak live Instagram kita pada hari ini. Ya, tadi rekan saya Friska sekaligus juga staf dari Apotek Yas Pharma. Kemudian perkenalkan saya dengan Apoteker Jessica Arianti selaku apoteker pengelola dari Apotek Yas Pharma. Nah, langsung kita mulai saja ya mengenai materinya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan, terutama dalam menjaga kesehatan kita bersama. Nah, tentang cara cerdas bersua medikasi. Pertama, supaya kita bisa lebih mengingat dan juga mengerti, memahami pentingnya kenapa kita harus mendengarkan tentang materi ini. Saya mau menceritakan juga kenapa sih latar belakangnya kita harus mulai mengembangkan pola pikir kita agar lebih cerdas bersua medikasi. Seperti yang kita amati dan kita rasakan juga, akhir-akhir ini itu begitu banyak media-media yang menawarkan sebagai sumber-sumber informasi, ya, informasi mengenai obat, mengenai kesehatan, dan lain sebagainya. Semua akses-akses dari informasi ini dengan sangat mudah bisa kita dapatkan gitu. Jadi otomatis akibatnya juga bisa meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat tentang penyakit ringan dan juga berbagai gejala penyakit serta pengobatannya gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya, di mana kita semakin juga gencar atau semakin juga aware terhadap kesehatan kita bersama. Jadi dengan adanya awareness ini kita harus menyalurkannya ke usaha-usaha yang upaya-upaya kesehatan yang tepat dan betul gitu untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah karena juga gencarnya promosi obat-obatan pada berbagai media gitu. Sekarang iklan-iklan baik di media sosial, di media promosi manapun gitu, banyak yang menawarkan informasi-informasi mengenai produk-produk kesehatan. Nah, di satu sisi ini baik karena meningkatkan wawasan kita tentang obat-obatan, vitamin, suplemen dan yang lainnya kan ya. Tapi di satu sisi juga beberapa orang jadi mungkin agak bingung gitu karena yang ini mengklaim sebagai obat saya sakit pinggang, yang ini juga untuk pegel linu, yang ini juga untuk sakit otot. Nah, yang mana yang harus saya pilih ya yang sesuai dengan kondisi saya gitu. Karena setiap individu itu masing-masing kondisinya, juga penyakit penyertanya atau banyak faktor lainnya itu bisa berbeda-beda. Jadi untuk satu orang dengan keluhan yang mirip, belum tentu obatnya itu sama dengan orang lain gitu. Oleh karena itu kita harus lebih kritis lagi dalam memilih obat. Kemudian yang ketiga, semakin gencar sekarang startup-startup yang dari online gitu yang mempermudah masyarakat dalam mengakses ketersediaan dalam mendapatkan obat-obatan gitu yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Ini semakin meluas ya. Misalnya dari Apotek Yas Pharma saja sudah bekerja sama dengan beberapa media partners yang bisa memfasilitasi Yes Family semuanya dalam belanja obat online.
Misalnya ada Halodoc, ada Go Apotik, Mos Health, kemudian Grab Health, Good Doctor, dan Klik Dokter, dan lain sebagainya gitu. Nah, akses ini tentu banyak benefitnya, banyak dampak positifnya kan ya. Tapi di satu sisi kita sebagai masyarakat tentu harus lebih kritis lagi dalam memilih sumber-sumber kita mendapatkan obat. Kalau misalnya dari toko online apotek Yas Pharma itu udah lebih terjamin ya, ada legalitasnya, ada izin untuk mendistribusikan obatnya gitu. Nah, yang teman-teman atau ya family harus hati-hati juga dalam membeli obat secara online yang perlu dipertanyakan gitu, di mana legalitasnya, apakah sebelum memberikan obat, terutama obat-obat resep, apakah di screening dulu resepnya, apakah benar sesuai dengan petunjuk dokter atau tidak. Nah, disitulah kita sebagai masyarakat harus lebih kritis dan lebih cerdas dalam upaya kita menjaga kesehatan dan mengobati masalah-masalah penyakit ringan. Oke. Nah, ini ya, jadi hoax gitu. Apalagi sekarang semakin gencarnya media online, informasi yang dikirim dari grup ke grup, di forward dan lain sebagainya. Ini sangat rentan terhadap hoax. Nah, di sini juga pentingnya kita harus lebih cerdas berswamedikasi juga dalam memilah-milah informasi gitu. Jadi harus dikembangkan pemikiran secara kritisnya dalam memproses setiap informasi yang kita dapat gitu. Karena ternyata informasi-informasi itu belum tentu semuanya benar. Perlu kita cross check lagi, perlu kita bisa diskusikan dengan ahlinya atau profesional yang memang mendalami bidang itu misalnya gitu. Jadi kita bisa lebih tersortir gitu informasi mana yang benar yang perlu kita ikuti dan yang mana yang perlu kita tidak perlu ikuti gitu. Contohnya ya hoax ini di masa pandemi yang lumayan terasa juga sih di apotek. Misalnya waktu itu sempat awal-awal gencar obat-obat yang mengobati penyakit COVID-19. Headline menyatakan misalnya, oh ini dexamethasone bisa sebagai obat COVID-19 dan lain sebagainya. Di satu sisi ada benarnya juga sih, itu bisa dipakai dalam menangani pasien-pasien COVID-19 yang derajatnya berat gitu, bisa untuk meringankan penyakit. Tapi di satu sisi ini misinformasi yang sampai ke masyarakat ini jadi kurang tepat gitu. Yang sangat disayangkan adalah jangan sampai masyarakat itu jadi latah gitu memborong obat-obatan yang ada di news itu, padahal nggak tahu cara pakainya gitu, dan yang malah bisa menyebabkan efek samping dan yang lain sebagainya, efek-efek dari obat-obatan yang tidak diharapkan seperti itu. Nah, dan ada beberapa contoh lain juga yang terutama di awal-awal pandemi sih. Di satu sisi memang masyarakat ini bisa dirasakan ada suatu kepanikan gitu. Nah, kepanikan ini menyebabkan beberapa informasi-informasi yang bisa dikatakan sebagai hoax misalnya, yang akhirnya telah dikonfirmasi gitu dengan lembaga yang berwenang, mereka tuh jadi lebih cepat percaya, dan hal ini yang mau kita cegah supaya kita bisa lebih cerdas berswamedikasi. Oke. Nah, tentang swamedikasi. Jadi, tahukah Anda, Yes Family, bahwa ada datanya itu 66% orang sakit di Indonesia melakukan swamedikasi sebagai usaha pertama menanggulangi penyakit gitu. Jadi memang angka yang cukup besar gitu. Kebanyakan atau ya semua mungkin pernah merasakan, mungkin kalau penyakitnya atau gejala yang dirasakan ringan, misalnya seputar batuk pilek ringan, sakit tenggorokan atau demam, sakit kepala, beberapa memilih langsung berobat ke dokter. Tentunya itu idealnya ya. Idealnya pastinya berkonsultasi dengan profesional medis yang paling mempelajari atau mendalami mengenai diagnosis penyakit, tentang pengobatan, yaitu adalah dokter dalam hal ini. Tapi di satu sisi, dengan pertimbangan biaya, efisiensi, dan juga pertimbangan lainnya,
bisa menjadi suatu keuntungan ketika beberapa orang memilih untuk melakukan swamedikasi terlebih dahulu gitu, mencari obat sendiri gitu. Nah, apalagi tren dari swamedikasi ini juga semakin meningkat dengan adanya masa pandemi ini. Dengan pertimbangan faktor misalnya menghindari fasilitas kesehatan yang lebih penuh atau yang tingkatannya lebih tinggi gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa swamedikasi ini perannya sangat penting gitu dalam upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan. Nah, di tren ini juga berdasarkan survei itu masyarakat jadi semakin meningkat juga awareness atau kesadarannya terhadap pentingnya kesehatan gitu. Jadi kesehatan sendiri itu apa sih sebenarnya? Kesehatan itu definisinya bisa luas ya sebenarnya, bukan hanya secara fisik atau dari tubuh saja, tapi juga bisa sehat secara mental, sehat secara jiwa, sehat secara rohani, dan juga sehat secara sosial juga dalam fungsi sosial di masyarakat ini gitu. Nah, jadi swamedikasi juga yang berkaitan erat dengan kesehatan juga memang definisinya bisa luas juga gitu. Jadi selain dalam menjaga kesehatan secara fisik, mengurangi gejala, dengan bersuamedikasi ke apotek, dengan berkonsultasi, ada bisa saling sharing informasi kesehatan yang benar, diharapkan juga bisa meningkatkan hubungan sosial juga supaya bisa mendapatkan apa ya rasa tenang gitu di tengah kepanikan atau kekhawatiran dalam masa pandemi dan ketidakpastian ini gitu kita bisa sama-sama gitu menghadapinya. Nah, yang penting juga dalam kesehatan ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, meningkatkan daya tahan tubuh supaya bugar. Kemudian gitulah ya, kira-kira itu hubungannya dengan kesehatan. Nah, jadi dengan adanya demand atau kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya ini, kita harus lebih bijak lagi dalam memilih suplemen, vitamin, obat-obatan, dan semuanya gitu yang dimasukkan ke dalam tubuh, juga nutrisi dan pola hidup sehat, supaya terutama untuk pengobatan bisa dilaksanakan atau diterapkan secara aman, efektif, dan berkualitas. Itu prinsipnya gitu. Terus juga bisa dilakukan pemilihan obat yang rasional, yang tepat dengan setiap kondisi, setiap individu, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan gitu. Karena pada dasarnya obat itu adalah racun yang diminum pada dosis tertentu yang takaran yang tepat gitu. Jadi hati-hati dalam memilih obat gitu agar kita di sini tujuannya adanya edukasi ini juga untuk meningkatkan supaya kita lebih aware lagi dalam menggunakan obat dengan bijak. Oke, terus selanjutnya, nah ada checklist nih, mungkin agak kecil ya, saya bacakan saja checklist ini. Checklist, ayo cek, apakah Anda pernah melakukan kesalahan ini dalam bersuamedikasi? Yang pertama, membeli obat keras tanpa resep dokter. Ya, begitu ya. Di sini juga saya di apotek masih banyak menemukan beberapa pasien atau masyarakat yang masih kurang menerapkan ini gitu, masih kurang tahu gitu bahwa obat keras itu didesain atau diaturannya itu harus ditebus hanya dengan resep dokter gitu. Jadi harus hati-hati dan ini pun ada alasannya kenapa obat keras ini harus digunakan dengan pemantauan dari medis profesional gitu karena obat-obat keras ini apa ya resiko untuk terjadinya efek samping obat, efek obat yang tidak diinginkan ini lebih tinggi. Jadi makanya dalam usaha untuk melindungi kita semua gitu makanya peredaran obat keras ini dibatasi gitu. Jadi pada dasarnya sih bukannya kita mau pelit gitu nggak ngasih obat gitu ke Yes Family bukan begitu tapi justru disitulah tanda kita
care, tanda kita peduli kepada kesehatan para pasien semuanya supaya bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik, yang paling aman, yang paling tepat. Oleh karena itulah biasanya kita ada intervensi atau ada memberikan saran terlebih dahulu sebelum uh, masyarakat membeli obat keras tanpa resep dokter gitu supaya mencegah mencegah efek samping di masa depan, mencegah um, mencegah ketidaktepatan. Soalnya di lapangan itu banyaknya kadang-kadang milih obat keras ini tuh karena misalnya dengar dari tetangganya gitu atau kayak oh ini dari si ini gitu tetangganya atau dari teman-temannya yang ternyata gejalanya mirip, tapi sebenarnya kan tidak bisa disamakan gitu. Padahal ternyata setelah digali lebih lanjut, oh kalau yang itu mah memang penyakitnya itu udah dari dokter. Kalau misalnya ibu kan belum konsultasi ke dokter gitu, jadi perlu konsultasi lebih lanjut dulu untuk memilih obat yang paling tepat sesuai dengan kondisinya gitu. Yang kedua, cek apakah pernah mengonsumsi obat dengan makanan atau minuman yang dapat menghilangkan khasiat obat. Nah, gitu ya. Ada yang pernah dengar tentang interaksi obat? Nah, interaksi obat itu artinya ketika kita minum atau makan um, dua atau lebih zat kimia yang kemudian di dalam badan itu bercampur gitu, yang menyebabkan kurang baik gitu efeknya menjadi kurang optimal, kurang maksimal. Nah, ini juga yang merupakan bidang keahlian dari seorang apoteker gitu untuk memfasilitasi atau memberikan informasi kepada Yes Family semuanya dalam mengenai interaksi obat ini. Nah, jadi jangan ragu kalau misalnya Yes Family ada diresepkan atau misalnya minum obat atau minum obat dengan makanan lain gitu. Ditanyakan kepada apoteker apakah ini boleh diminum bersamaan atau sebaiknya ada jeda atau bagaimana gitu. Nah, itu harus dicek karena kalau misalnya ada terjadi tadi ya interaksi obat, nah itu bisa merugikan juga nanti pengobatannya jadi kurang maksimal sesuai efek yang diharapkan dan lain sebagainya. Itu ya checklist kedua. Sekarang checklist ketiga. Apakah pernah mengonsumsi obat secara jangka panjang tanpa petunjuk dari dokter? Nah, ini juga harus hati-hati ya, karena di apotek, terutama di lapangan, eh, ada mispersepsi gitu. Jadi, udah pernah nih diresepin dari dokternya obat A, terus cocok, terus dia terus minum obat itu untuk keluhan yang berulang. Di satu sisi, kalau memang dari dokternya ada petunjuk seperti itu, boleh gitu. Tapi di satu sisi, kadang-kadang setelah ditanya lebih lanjut, ternyata belum ada petunjuk dari dokternya. Ternyata itu adalah persepsinya sendiri untuk meneruskan obat itu dalam jangka panjang. Padahal belum tentu dokternya itu meresepkan obat tersebut untuk terus-menerus diminum gitu. Karena kalau tanpa pemantauan kan bisa berbahaya, bisa menyebabkan efek samping itu atau reaksi obat merugikan gitu ya. Efek samping itu jadi semua efek atau gejala yang dirasakan yang tidak diinginkan karena meminum obat dalam dosis yang sebenarnya tepat sih, sesuai takarannya. Tapi karena diminum dalam jangka panjang, kemudian ada misalnya terendap di organ tertentu dan lain sebagainya, bisa berbahaya. Jadi pastikan sebelum meminum obat, terutama obat kimia ya apapun dalam jangka panjang, pastikan dulu keamanan penggunaannya gitu. Karena obat itu sebenarnya secara garis besar untuk dalam durasi pengobatannya ada dua, ada obat-obatan yang diminum hanya istilahnya simptomatik atau sesuai kalau ada gejala aja, ada juga obat-obat yang harus dihabiskan gitu. Contohnya antibiotik gitu. Nah, ini harus ditanyakan juga ke apoteker, ke dokter, atau ke tenaga medis. Obat yang sedang diminum oleh Yes Family itu yang jenis yang mana nih? Yang kalau ada gejala aja, atau yang harus diminum harus habis gitu. Nah ya, seperti itu. Terus pada prinsipnya juga, kan kita harus menjaga kesehatan itu sebagai salah satu investasi yang paling mahal ya untuk masa depan kita.
gitu. Jadi mungkin ada beberapa obat yang efeknya oh enak nih sekarang dirasain, misalnya obat anti radang tertentu ya, pada di lapangan sering juga disalah di penggunaannya salah karena untuk jangka panjang gitu. Obat anti radang tersebut kalau misalnya diminum enak gitu rasanya badannya, tapi diperlakukan si obat keras ini malah jadi kayak suplemen gitu atau untuk pencegahan, kan salah ya. Misalnya belum ada gejala tapi ada juga sugesti kalau nggak minum obat ini badannya nggak ngerasa enak gitu, terus diminum tiap hari sampai berpuluh-puluh tahun misalnya itu. Nah, kan kita nggak tahu efek jangka panjang di masa depannya seperti apa. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak lagi, harus lebih berhati-hati dalam menggunakan obat keras, terutama jangan untuk jangka panjang gitu. Terus checklist yang selanjutnya adalah apakah pernah mengonsumsi obat dengan dosis yang lebih dari seharusnya. Nah, tadi balik lagi ya, obat itu adalah racun yang diminum pada takaran yang tepat gitu. Nah, takarannya ini kalau misalnya berlebihan, jadi beracun gitu si obat ini. Ya, jadi pastikan tanyakan kepada dokter, tanyakan kepada apoteker, kalau untuk medikasi ya, berapa dosis yang paling tepat untuk kondisi Anda gitu. Karena bisa jadi pengaturan dosisnya itu bisa berbeda-beda dalam setiap kondisi. Terus ada juga yang mispersepsi juga, misalnya parastamol 500 mg, terus obat methylprednisolon ya, kalau yang tahu 4 mg gitu. Jadi nganggapnya tuh 4 mg tuh dosisnya kecil, dianggapnya obat ringan karena angkanya 4, kalau parastamol 500 gitu. Padahal kan salah ya, bukan seperti itu menentukan ringan dan kerasnya gitu. Makanya karena tiap obat itu beda-beda sih, dalam takarannya bisa berefeknya tuh beda-beda gitu. Makanya untuk tentang takaran ini, tentang dosis ini, pastikan tanyakan ke profesional medis yang ahlinya ya. Oke, okay. Next. Nah, swamedikasi. Nah, bisi atau takutnya dari tadi tentang swamedikasi masih belum ngeh nih apa itu swamedikasi sih. Sebenarnya simpel aja. Jadi swa itu kan sendiri ya, kayak swalayan, melayani sendiri gitu. Swa untuk sendiri, medikasi itu pengobatan kan ya. Jadi pengobatan oleh diri sendiri untuk diri sendiri kepada diri sendiri gitu. Kalau definisi berdasarkan formalnya mah upaya pengobatan diri sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan obat-obatan yang non-resep atas inisiatif sendiri untuk mengobati penyakit atau gejala ringan yang dikenali sendiri gitu. Nah, jadi begitu besar perannya sendiri ini dalam swamedikasi. Jadi kalau misalnya jadi kita tuh kalau melakukan swamedikasi itu istilahnya sedang mengobati mengobati diri sendiri gitu. Padahal kan idealnya kan kita mencari nasihat medis dari dokter yang belajar bertahun-tahun gitu tentang obat dan penyakit ini. Tapi apakah kita bisa melakukan pengobatan ini dengan tepat dengan informasi yang lebih minim kan ya, kita kan nggak belajar bertahun-tahun kayak dokter gitu, jadi makanya penting untuk mencari informasi atau sumber informasi yang terpercaya supaya mencegah adanya kesalahan penggunaan obat dalam swamedikasi gitu. Nah, swamedikasi ini bisa dilakukan, terutama perannya yang sangat besar adalah apotek ya. Apotek sebagai fasilitas kita berswamedikasi, cari obat gitu kemana, ke apotek kan yang biasanya. Sebenarnya ke toko obat gitu juga bisa sih untuk obat bebas terbatas. Nah, tentang golongan obat tadi tersebut ya. Jadi obat-obat apa saja yang bisa kita dapatkan kalau sedang melakukan swamedikasi. Jadi nggak semua obat ya, jadi terbatas gitu. Pastikan kenapa dibatasi seperti ini sih? Jadi karena untuk memastikan keamanan lagi sih baliknya gitu. Jangan sampai obat itu diberikan atau diminum secara sembarangan atau sembrono gitu. Padahal termasuknya obat keras yang harusnya diperlukan pertimbangan
benefit risk ratio ya namanya kalau istilah kerennya gitu ya. Jadi benefit itu manfaat, risk itu kan resiko. Jadi dalam kita tenaga medis itu berpikirnya selalu timbangan nih seperti itu. Kayak ini manfaatnya apakah lebih besar daripada resikonya? Apakah eh, khasiat obatnya lebih besar daripada efek samping yang ditimbulkan gitu. Nah kalau misalnya si manfaatnya lebih tinggi daripada resiko, baru kita lakukan pengobatan gitu. Kalau misalnya resikonya lebih besar daripada manfaat ya jangan dilakukan dong gitu. Nah itu ya kira-kira mindsetnya. Nah jadi balik lagi golongan obat apa saja. Yang pertama ada golongan obat bebas. Kedua, golongan obat bebas terbatas, kemudian vitamin, suplemen makanan, di dalamnya juga termasuk ada bahan medis habis pakai mungkin kayak masker atau yang lainnya. Kemudian juga ada obat obat tradisional atau obat herbal. Termasuk di dalamnya ada jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Nanti akan saya jelaskan sedikit lebih detail di slide selanjutnya. Nah, kalau terus ada satu lagi juga yang disebutnya daftar obat wajib apotek gitu, OWA, DOWA gitu ya. Jadi ini juga khusus gitu, wawasan yang bagus untuk Yes Family tahu tentang daftar obat wajib apotek ini. Oke, lanjut ya. Yang pertama, tentang golongan over the counter. Over the counter itu maksudnya yang ada di etalase, gampangnya mah. Pokoknya begitu pas masuk apotek, terus ngelihat obat-obatan yang dipajang, nah itu adalah obat-obatan over the counter. Yang di dalamnya termasuk obat bebas, ada vitamin-vitamin yang bisa dipilih, dipajang. Terus ada juga bahan medis habis pakai. Contohnya ya, kalau obat golongan obat bebas, nih saya bawa contohnya kayak gini. Jadi selalu lihat nih si lingkaran ini dalam setiap obatnya. Obat yang Yes Family minum ini golongan obat apa sih? Terus kayak, oh warna hijau. Warna hijau itu golongan obat bebas, artinya golongan obat yang relatif aman. Jadi jangan khawatir gitu, relatif aman, minim efek sampingnya, kemudian juga ya aman, lebih aman gitu. Tapi bisa diminum kalau misalnya ada gejala aja sih, misalnya kayak obat ini, doloneurobion ini ada paracetamol dan juga vitamin B kompleks untuk mengatasi pegel-pegel otot dan lain sebagainya. Entah, tapi tidak di endorse. Jadi tidak usah terlalu detail. Oke, lanjut. Terus ada juga vitamin. Nah, vitamin contohnya kayak gini. Ini suplemen makanan sih. Jadi ada tulisannya suplemen makanan gitu. Nah, ini termasuknya vitamin, suplemen yang jangan khawatir. Kebanyakan dari multivitamin atau vitamin yang kita konsumsi itu sebenarnya aman sih gitu. Misalnya kayak vitamin C, banyak yang bertanya nih kalau vitamin C, vitamin B kompleks, kalau kelebihan itu bisa beracun nggak ya untuk badan kita gitu, kayak nanti ngendep di ginjal atau apa gitu, kayak takut gitu. Nah, tenang jangan khawatir karena misalnya vitamin B kompleks, vitamin C, ini adalah vitamin-vitamin yang sifatnya larut air gitu. Jadi kalau misalnya kelebihan pun di dalam tubuh, biasanya sih ikut terbuang bersama air kencing gitu dengan waktu kita buang air kecil ya gitu. Jadi jangan khawatir, tapi tentu jangan juga suplementasi yang terlalu berlebihan juga gitu kan, kita harus pikirkan dari segi ekonomisnya gitu. Terus selanjutnya, nah ini obat-obat herbal ya. Ini mungkin yang agak baru yang dua logo ini. Tapi ini tuh selalu ada gitu. Yang bisa kita perhatikan di sebelah sini misalnya. Ini ada lingkaran kecil ya. Ini adalah logo dari jamu. Yang sebelah sini logo dari jamu. Jamu itu maksudnya obat herbal yang khasiatnya itu berdasarkan turun-menurun. Nah, kalau misalnya udah diuji lebih lanjut, dia naik level nih. Naik level jadi contohnya ini, obat herbal terstandar. Jadi logonya kayak gini, bintang 3. Nah, kalau udah diuji lagi lebih lanjut, data-data penelitiannya, bukti-buktinya lebih banyak, naik level lagi jadi fitofarmaka gitu yang kayak gini ya lambangnya. Nah, ini ya jadi ternyata obat herbal juga ada level-levelnya gitu, karena walaupun obat herbal kan banyak juga mispersepsi kayak oh obat herbal mah lebih aman, nggak ada efek sampingnya. Nah belum tentu juga gitu, karena kalau misalnya jamu
bukannya belum ada efek samping, tapi mungkin belum ada data efek sampingnya gitu. Karena itu perlu pengujian lebih lanjut. Itu kalau secara mindset dari farmasinya sih seperti itu ya. Oke, gitu ya. Kira-kira next. Selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu contohnya seperti ini ya. Obat flu batuk biasanya atau obat oles, obat panu, yang lain sebagainya itu berlogo lingkaran berwarna biru seperti ini yang bisa dilihat. Nah, di setiap obat bebas terbatas itu ada kotak peringatannya seperti ini. Kayak gini ya, lebih besarnya. Nah, ini tuh wajib dibaca oleh Yes Family supaya bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan obat. Karena walaupun obat bebas terbatas, logonya biru, juga termasuknya sebenarnya aman juga, relatif lebih aman, tapi mereka itu termasuk tetap ke dalam obat keras, tapi atas pertimbangan supaya karena banyak kebutuhan masyarakat memenuhi permintaan masyarakat, jadi lebih dibebaskan gitu untuk penggunaannya. Ada beberapa kotak peringatan yang harus diperhatikan, misalnya tadi kalau yang dekosin itu ada P nomor 1, bacalah aturan pemakaiannya, gitu. Awas obat keras. Terus ada P nomor 2, hanya untuk obat kumur, jangan ditelan. P nomor 3 hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4 hanya untuk dibakar. Nomor 5 tidak boleh ditelan. Nomor 6 obat wasir jangan ditelan gitu. Jadi penting untuk memperhatikan etiket atau tanda peringatan ini supaya tidak melakukan kesalahan yang harusnya tidak dilakukan. Misalnya kayak obatnya harusnya tidak boleh ditelan tapi malah ditelan, kan bisa berbahaya gitu ya kalau ternyata obatnya tidak didesain untuk ditelan, terus ditelan, terus ada keracunan dan sebagainya kan, jadi makanya penting untuk membudayakan membaca. Oke, next. Ada ya ini, daftar obat wajib apotek. Ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan obat keras sih, jadi yang harusnya sesuai petunjuk dokter. Tapi dengan berdasarkan aturan atau kebijakan dari regulator diperbolehkan untuk dibeli tanpa resep dengan syarat harus diserahkan oleh apoteker, kemudian jumlahnya juga dibatasi dan tidak semua obat keras termasuk dalam daftar ini ya, jadi hanya daftar singkat, nggak singkat juga sih, hanya beberapa obat saja yang dirasa permintaannya itu cukup tinggi gitu. Jadi untuk mempermudah lagi masyarakat dijadikan daftar obat wajib apotek ini. Contohnya mungkin kalau yang pernah dengar asam mefenamat. Asam mefenamat ini termasuk DOA ya. Jadi ini walaupun termasuk obat keras tapi bisa dibeli tanpa resep dokter. Tapi nggak boleh juga beli misalnya sedus gitu atau 10 strip atau banyak gitu, nggak boleh, dibatasi hanya 20 tablet maksimalnya gitu. Jadi kalau sesudah obatnya habis juga sebaiknya konsultasi lebih lanjut sih supaya bisa dikontrol kondisinya. Contoh lainnya juga dari DOA adalah pil KB kontrasepsi ya. Jadi tapi dengan syarat tidak boleh untuk penggunaan pertama. Jadi untuk penggunaan pertama tetap sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter supaya bisa dicek sesuai dengan kondisi badannya. Karena nggak semua pil KB itu cocok untuk semua orang. Takutnya ada efek samping atau ada kondisi hormon tertentu gitu. Makanya penting untuk konsultasi dulu untuk awalnya. Nah kalau misalnya cocok, nggak ada efek samping, aman, bisa dilanjutkan gitu. Dengan syarat juga hanya 1 strip aja sih di apotek setiap kali belinya untuk 1 siklus ya. Itu wawasan tentang golongan obat. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar swamedikasi dengan pertanyaan 5W 3H. 5W, what, why, who, where, when, terus udah gitu how ya. Yang what-nya apa itu swamedikasi itu kan sudah dijawab ya tadi. Nah, W yang kedua, why? Mengapa harus cerdas berswamedikasi? Nah, intinya adalah untuk mencegah terjadinya medication error atau kesalahan dalam penggunaan obat ya. Kesalahan penggunaan obat ini secara garis besar ada 2. Drug abuse atau penyalahgunaan obat. 2, drug misuse atau salah penggunaan obatnya. Biasanya kalau yang drug abuse atau penyalahgunaan obatnya itu sebenarnya masyarakatnya atau orangnya udah tahu sih tentang
obat ini sedikit banyak, tapi disalahgunakan gitu untuk ada sedikit faktor kurang bijaknya gitu. Misalnya ada efek karena ada ketergantungan atau karena yang lainnya. Nah, ini berbahaya gitu karena efek jangka panjangnya pasti kurang baik gitu untuk kesehatan secara umum ya. Kemudian juga ada beberapa obat yang bisa menyebabkan toleransinya itu makin tinggi. Jadi dengan dosis segini pertamanya kerasa enak, terus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi sampai akhirnya bisa overdosis. Nah, ini yang mau kita cegah. Yang kedua adalah drug misuse atau salah penggunaan obat. Solusinya itu dengan edukasi seperti ini gitu. Jadi dengan lebih kritis, lebih cerdas dalam mencari informasi tentang obat dengan benar dari sumber yang terpercaya. Terus emang apa sih masalahnya kalau ada medication error ini? Gitu. Kayak masalah terkait obat itu kenapa sih emang kenapa bahaya gitu? Karena balik-baliknya lagi itu kan badan atau tubuh atau kesehatan yang harus dijaga dengan baik gitu, adalah aset gitu. Jadi pastikan setiap masalah itu, setiap solusi itu sesuai dengan masalahnya secara individual gitu, secara spesifik. Dan pastikan juga obat yang diminum itu sesuai dengan kondisi pasiennya. Contoh-contohnya ya untuk masalah terkait obat. Satu, misalnya adanya penyakit atau gejala yang tidak terobati. Nah, misalnya contohnya kalau di lapangan, um, misalnya sakitnya uh, demam, batuk, pilek, tapi udah gitu beli obat dengan merek tertentu yang isinya ternyata cuma obat demam sama pilek aja. Nah, batuknya tidak terobati. Ini berarti termasuk di situ. Yang kedua, minum obat yang tidak diperlukan. Nah, ini sebaliknya. Misalnya gejalanya cuma demam aja, tapi karena dikasih tahu tetangganya nih, anaknya mirip gitu, sakitnya kayaknya itu-itu juga, ya udahlah ikutan tetangganya gitu. Padahal obatnya untuk demam, batuk, pilek gitu. Padahal kan nggak ada batuk pileknya gitu misalnya. Nah, jadi harus spesifik gitu, sesuai dengan gejala yang dirasakan. Terus ketiga, dosisnya tidak sesuai, ada bisa kekurangan ataupun kelebihan, dua-duanya beresiko kurang baik ya. Tentang dosis ini yang penting diperhatikan adalah mengenai sendok takar. Jadi sebaiknya pakai minum obat pakai sendok obat yang telah disediakan dari produsennya sih, dari pabriknya. Karena seringkali misalnya pakai sendok makan aja lah, pakai sendok teh aja misalnya, atau sendok bubur atau sendok apapun lah gitu. Nah, tapi itu tuh kemungkinan dosisnya jadi kurang akurat karena kan ada sendok yang ceper gitu, ada yang bagus kualitasnya, dekok gitu kan ya. Jadi beda dong dosisnya. Jadi kalau mau yang sesuai standarnya sih pakailah sendok obat. Oke, terus 4, penggunaan obat tidak tepat waktu. Jadi penting untuk diketahui misalnya ini diminumnya pada malam hari atau pagi hari, karena ada beberapa obat yang sebaiknya diminum malam hari. Contohnya obat kolesterol, karena berhubungan dengan badan kita, jam untuk memproses lemaknya itu di malam hari. Untuk obat tertentu, saya sebut aja misalnya simvastatin, itu disarankan diminumnya itu malam hari supaya kerja obatnya juga lebih efektif, lebih optimal gitu. Nah, ini perlu ditanyakan kepada dokternya. Terus juga eh, kalau obat-obat suam medikasi, misalnya obat mah, ini diminumnya sebelum atau sesudah makan ya gitu. Nah, misalnya untuk obat mah itu sebaiknya pas perut kosong ya, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Itu definisi perut kosong. Jadi kadang-kadang ada yang ke apotek mau cari obat mah yang diminumnya sesudah makan, yang mana gitu, karena sebenarnya definisi perut kosong kan bisa bisa aja sesudah makan, tapi 2 jam kemudian kan ya udah kosong juga perutnya gitu. Jadi itu ya penting untuk menanyakan apakah sebelum atau sudah makan, karena berhubungan tentang tadi ya interaksi obat atau kebercampuran obat, kemudian supaya obatnya bisa terserap dengan lebih baik gitu. Atau ada beberapa obat juga yang wajib sesudah makan karena mencegah efek samping, misalnya efek sampingnya ada rasa kurang nyaman di perut gitu. Jadi untuk mencegah hal tersebut kita minum obatnya sesudah makan. Ya, yang kelima, masalah terkait obat adalah terjadinya reaksi obat merugikan, adanya efek samping, keracunan obat, reaksi alergi, interaksi obat. Kadang-kadang masih ada beberapa yang bingung tentang reaksi alergi. Jadi alergi itu adalah kalau kita
minum atau ada hal apapun lah ya yang menyebabkan kita itu jadi lebih sensitif gitu, terasa gatal-gatal, muncul merah-merah atau bersin-bersin, itulah yang disebutnya alergi. Kalau ada yes family yang memiliki alergi tertentu terhadap zat tertentu, itu harus diingetin ya. Jadi kalau misalnya nanti lain kali, misalnya ada pasien A yang punya alergi terhadap obat A, terus dia udah pernah mengalami gatel-gatel atau jadi bengkak, matanya jadi bengkak atau gimana gitu. Nah, supaya selanjutnya tidak terjadi lagi, harus diingetin gitu. Ini obat apa gitu supaya bisa dicegah terjadinya reaksi alergi di kedepannya. Oke, kira-kira cukup jelas ya tentang why, kenapa gitu. Banyak alasannya gitu. Jadi penting banget, eh, banyak banget alasannya yang mendukung kalau kita harus cerdas berswamedikasi. Next, who? Siapa yang terlibat dalam swamedikasi? Yang pertama tentunya masyarakat umum yang merasakan gejalanya ya, yang merasakan gejala-gejala yang ringan ya. Jadi swamedikasi kalau misalnya gejalanya berat atau memiliki penyakit yang berat tidak bisa dilakukan. Itu sebaiknya dirujuk ke dokter untuk bisa dianalisis atau didiagnosis lebih lanjut. Kemudian penanganannya juga harus lebih khusus. Jadi swamedikasi ini khusus untuk masyarakat yang mengalami gejalanya, keluhannya yang ringan gitu, yang rasanya sebenarnya kalau misalnya dibiarin juga kayak bisa sembuh sendiri atau gimana gitu. Jadi yang ringan ya, keluhan ringan. Yang kedua yang terlibat tentunya tenaga profesional kesehatan, apoteker yang berada di apotek gitu. Apa sih perannya apoteker di apotek ini? Sangat luas ya. Jadi apoteker itu adalah seorang profesi yang mempelajari lebih dalam mengenai obat gitu, tentang obat-obatan secara umum, tentang khasiat obatnya, efek samping obatnya, bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh gitu. Nah, jadi bisa dibilang tuh idealnya itu apoteker itu adalah drug expert itu atau ahli obat. Nah, jadi apapun kalau misalnya kita pengen tahu informasi yang terpercaya yang benar, tanya ahlinya dong ya gitu. Makanya ini udah ada apoteker nih di apotek yang standby, yang siap melayani Anda, yang siap memfasilitasi Anda dengan informasi. Pergunakanlah gitu. Jadi boleh boleh banget kalau misalnya ada yang mau ditanya seputar obat, tentang kesehatan terkait swamedikasi ini ditanyakan kepada apoteker gitu. Apa saja sih yang bisa seorang apoteker lakukan gitu, terutama dalam swamedikasi ini? Kita bisa membantu sedikit banyak untuk menentukan kira-kira indikasinya sesuai tidak dengan obatnya gitu. Kalau indikasi itu kondisi yang sedang dirasakan gitu. Terus yang kedua, kita bisa lebih membantu supaya lebih tepat dalam pemilihan obatnya yang prinsipnya aman, efektif, dan ekonomis juga. Jadi jangan khawatir juga kalau misalnya oh mau obatnya ada nggak ya yang lebih ekonomis gitu. Jangan jangan ragu, jangan suka untuk menyampaikan. Jangan sampai karena harganya ternyata nggak cocok gitu, jadi nggak minum obatnya, jangan sampai seperti itu karena sekarang ini ada obat-obat generik kan, generik yang ada subsidi pemerintah yang harganya lebih terjangkau, yang bisa juga menjadi solusi gitu untuk masalah kesehatannya Yes Family. Jadi boleh disampaikan juga ke apoteker supaya dipilihkan obat yang paling sesuai. Terus juga kita membantu agar tercapainya ketepatan dosis dan cara pakai. Nah, cara pakai obat terutama untuk cara pakai sediaan khusus nih, misalnya yang inhaler yang dihisap, atau misalnya obat yang khusus yang lain yang harus ditaruh di bawah lidah, atau yang lainnya. Itu misalnya obat-obat asma, kalau misalnya salah cara penggunaannya, obatnya jadi kurang bekerja dengan efektif, khasiatnya kurang atau manfaatnya kurang kurang maksimal. Oleh karena itu pastikan tanyakan juga kalau apakah kita sudah menggunakan obatnya dengan cara yang benar atau belum, tanyakan ke apoteker. Gitu. Jadi apoteker ini pada prinsipnya berperan dalam menyediakan produk-produk obat. Kemudian untuk apoteker yang di apotek ini adalah tugasnya menyampaikan supaya obat-obatannya bisa digunakan dengan benar beserta informasinya juga. Jadi
memastikan ya family yang datang ke apotek ketika udah menerima obat, pulang ke rumah tuh tahu mau ngapain gitu. Jadi kan ada juga kadang-kadang beberapa pasien yang mendapatkan lebih dari 5 obat misalnya yang banyak obatnya. Terus kalau misalnya kita teranginnya cuma 1 kali 1, yang ini 3 kali 1, yang ini 2 kali 1, yang ini 4 kali 1 misalnya. Nanti udah nyampe rumah tuh bentar-bentar, gimana ya cara ngatur obatnya, jadwalnya. Nah, inilah peran apoteker gitu. Jadi kita bisa membantu juga Yes Family untuk mengatur jadwal minum obatnya. Jadi kalau pagi, oh minum yang obat yang ini dulu sebelum sarapan, terus sesudahnya minum ini, 2 jam kemudian minum ini, kemudian sampai tidur gitu. Nah, jadi harapannya dengan berjalannya peran apoteker di apotek ini, Yes Family kalau pulang terus tahu cara menggunakan obatnya dengan benar. Ya, oke, okay. Gitu ya kira-kira. Yang selanjutnya adalah di mana, where. Ya, di mana kita bisa cerdas bersama medikasi? Tentunya di apotek Yes Pharma. Promosi sedikit. Terus atau di toko obat berizin, ya boleh di apotek yang dipastikan ada izinnya, yang dipastikan bisa ketemu apotekernya juga, yang bisa berkonsultasi tentang obat-obatan yang diminum. Jadi kalau misalnya ke apotek yang ada apotekernya itu apa sih keuntungannya? Gitu. Selain mendapatkan obat dengan kualitas yang lebih terjamin, kita juga mendapatkan pelayanan informasi obat itu yang bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis dari etiket, brosur atau media leaflet yang lainnya. Terus sekarang juga pelayanan informasi obat juga bisa dilakukan secara offline, jadi dengan Yes Family berkunjung langsung, atau juga secara online yang telah diterapkan juga oleh Apotek Yes Pharma. Seperti sekarang kita sedang melakukan pelayanan informasi juga atau penyuluhan atau edukasi promosi kesehatan secara online. Nah, untuk secara online itu disebutnya telefarmasi ya. Jadi tele itu kan kayak telepon, tele gitu. Jadi secara online. Terus secara jarak jauh, farmasi itu ya obat gitu ya. Pelayanan obat atau pelayanan informasi obat secara jarak jauh. Nah, kalau ada Yes Family yang tertarik tentang telefarmasi ini, bisa silakan dicek di kontak-kontak Apotek Yes Pharma. Kita ada websitenya, kita menyediakan fasilitas live chat juga, WhatsApp, media sosial yang lainnya juga. Yang harapannya adalah mempermudah akses supaya Yes Family bisa dengan lebih mudah gitu kita berdiskusi bersama tentang pengobatan. Next, when? Kapan self-medikasi dapat dilakukan? Jadi tadi ya, ketika baru merasakan gejala awal dan ringan gitu. Kalau misalnya sudah terasa gejala berat dan lebih dari 3 hari atau lebih secara jangka panjang, dalam waktu jangka panjang merasakan keluhan tersebut, maka sebaiknya berkonsultasi lebih lanjut ke dokter gitu dengan butuh pertolongan medis yang lebih khusus lagi gitu. Tapi kalau misalnya masih gejala ringan, bisa melakukan swamedikasi ini. Nah, kalau misalnya sudah melakukan swamedikasi, sudah dilakukan penanganan awal dengan obat-obatan yang sudah dikonsultasikan dengan apoteker, tapi setelah 3 hari gejalanya belum membaik, atau malah ada gejala tambahan, maka itulah alarmnya untuk berkonsultasi lebih lanjut ke dokter ya. Nah, untuk memastikan apakah penyakit saya tuh ringan atau enggak, pastikan menyampaikan informasi-informasi ini kepada apoteker. Jadi tanya dulu nih atau oleh apotekernya atau kayak sampaikan nih kepada apotekernya Skolarmak. Jadi Skolarmak itu singkatan sih jembatan keledai itu. Untuk jadi singkatan S untuk simptom, C karakteristik, H history, O onset, L location, A aggravating factor, R remitting factor, M medication use, A allergic reaction, dan C coexisting condition gitu. Mungkin terdengarnya kayak agak aduh susah gitu, tapi tenang, saya jelaskan supaya kira-kira bisa lebih dipahami ya. Gitu. Jadi simptom itu gejala. Jadi pastikan pas beli obat, sampaikan juga keluhannya gitu. Kalau di apotek farmasi pasti ditanyain kayak beli obat ini, oh kalau boleh tahu untuk keluhan apa gitu. Nah, disampaikan gejalanya. Misalnya, oh
saya sakit kepala, oh saya demam, atau oh saya sakit perut, atau apa gitu yang bisa rasakan. C, karakteristiknya. Nah, sampaikan karakteristiknya. Kayak kalau misalnya sakit kepala, nah sakit kepalanya tuh seperti apa? Apakah berputar, nyut-nyutan, atau migrain sakit kepala sebelah? Nah, karakteristiknya sampaikan. Karena beda karakter gejala bisa jadi obatnya juga beda. H, history. Jadi, apakah pernah merasakan gejala tersebut sebelumnya gitu? Oh kayak, oh iya saya sering sih pusing ini udah selama berbulan-bulan merasakan pusing ini atau kayak oh baru kemarin sih gara-gara kehujanan gitu misalnya ya. Terus oh onset itu lama terjadinya penyakit gitu. Kayak oh langsung tiba-tiba nyut gitu dalam 1 menit atau kayak atau oh ini kayak sebenarnya pertamanya ringan sih kerasanya tapi lama-lama kerasa lebih sakit. Nah, itu boleh disampaikan. Terus L, lokasinya. Misalnya kalau sakit perut nih, lokasinya di mana? Di perut bagian atas kiri atau di mana di tengah, di kanan bawah atau di mana gitu ya. A, aggravating factor itu maksudnya adalah faktor-faktor apa yang memperparah kondisi gejala tersebut. Misalnya, oh iya saya sakit di sebelah bagian kiri sini kalau minum kopi gitu misalnya. Atau oh saya ngerasain gatel kalau deket-deket kucing gitu misalnya alergi bulu kucing kan misalnya gitu ya. Terus R, remitting factor. Jadi justru apa faktor-faktor yang bisa me, me, apa ya memperbaiki kondisi keluhan tersebut. Misalnya, oh ya saya sebenarnya ada keluhan pusing sih, tapi kalau ditidurin enakan sih. Nah, itu boleh disampaikan juga. Terus dari itu medication use itu ada apakah ada obat-obatan yang digunakan termasuk obat warung, termasuk herbal, termasuk obat apapun untuk memastikan tidak bercampur atau tidak double. A, allergic reaction, apakah ada reaksi alergi tertentu. C itu adakah kondisi tertentu yang dialami, misalnya oh ada penyakit bawaan, ada darah tinggi, ada yang lainnya itu boleh disampaikan. Nah, semua ini perlu disampaikan sebaiknya untuk memastikan pengobatan yang diberikan itu paling sesuai dengan kondisi yes family. Oke, okay, next. Terus how? Bagaimana cara cerdas bersama medikasi? Ada slogan yang pertama adalah tanya 5O. 5O. 1O yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Gitu. Pastikan tahu ya, karena sering sering juga sih ke apotek yang uh, mau beli obat nyeri badan yang warnanya teh putih kecil bulat gitu kayak semuanya juga gitu banyak sekali obat yang bulat kecil dan berwarna putih gitu ya kayak gitu jadi pastikan tahu nama dan kandungannya ya supaya atau kalau paling mudahnya mah sebaiknya bawa contohnya gitu supaya nggak salah persepsi. Terus dua, obat ini apa khasiatnya gitu. Kayak ini sih kebanyakan tahu sih kayak oh ini obat untuk sakit A, ini untuk sakit badan, atau ini obat sakit perut, oh ini obat untuk mah, yang ini obat untuk yang lainnya, gitu ya. Tiga, obat ini berapa dosisnya, gitu. Jadi, berapa sih minum sekali minumnya? 1 tablet, 2 tablet, kalau sirup diminum 1 sendok, 2 sendok takar, atau gimana. Pak, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Jadi, ya itu ya cara menggunakannya. Karena ada beberapa obat yang gak langsung ditelan, ternyata harus di mood dulu, misalnya ada yang dikunyah, ada yang ditaruh di bawah lidah, gitu. Pastikan. 5. Obat ini apa efek sampingnya? Gitu. Nah, ini juga penting ditanyakan. Misalnya ada beberapa obat yang efek sampingnya sebenarnya tidak membahayakan, tapi kayak kalau misalnya kita tidak tahu, jadi takut. Salah satu contohnya misalnya suplemen zat besi ya, gitu. Suplemen zat besi itu kadang-kadang ada efek sampingnya, mohon maaf, pupnya jadi warna lebih gelap gitu. Tapi itu jangan khawatir, itu bukan reaksi, aduh gimana saya jadi eh, warna hitam, pupnya atau gimana gitu. Tapi itu tidak bahaya. Itu artinya si zat besinya memang bisa diserap dan bekerja dengan baik di dalam tubuh gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada efek samping tersebut. Itu jadi perlu ditanyakan. Yang lainnya juga misalnya harus tahu kalau
solusinya apa nih kalau udah mengalami efek samping? Misalnya kayak untuk efek samping ngantuk, solusinya ya tidur gitu ya, lebih banyak istirahat gitu. Atau efek samping lain. Tapi kalau misalnya efek sampingnya lebih mengganggu, boleh disampaikan juga kepada tenaga profesional kesehatan yang kompeten supaya bisa diatasi gitu keluhan efek samping tersebut. Kemudian ada juga yang harus diketahui tentang kontraindikasi. Nah, untuk yes family yang belum tahu tentang apa itu istilah kontraindikasi, jadi artinya itu kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan gitu minum obat tersebut. Misalnya kalau ada beberapa obat yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil gitu. Nah, itu ada di labelnya, misalnya di leaflet obat ada bagian kontraindikasi. Pastikan tidak yes family tidak ada dalam kategori tersebut. Terus lama penggunaan obat atau durasi pengobatannya berapa lama sih? Jadi apakah untuk gejala saja atau harus dihabiskan atau oh ini untuk 2 minggu atau untuk bagaimana durasi pengobatannya? Kemudian pantangan selama pengobatan. Jadi ada beberapa obat yang ada pantangan makanannya. Misalnya eh, untuk mendukung supaya terapi obatnya lebih efektif, lebih maksimal, atau untuk mencegah interaksi obat. Terus yang perlu ditanyakan juga, terus kalau saya lupa nih, lupa minum obat atau dosisnya kelewat, saya harus gimana? Gitu. Nah, itu juga perlu ditanyakan. Pada umumnya sih biasanya jangan didobel dosis ya, jangan diminum 2 sekaligus, tapi tergantung lupanya, tergantung ingatnya itu sesudah kapan. Misalnya kayak harusnya minum jam 6, terus udah gitu selanjutnya kan jam 2 misalnya. Oh, saya tuh baru ingat jam 12. Nah, itu kan terlalu dekat dengan jadwal minum selanjutnya. Biasanya sih ya udah lewat saja. Kalau misalnya oh, inget jam 7 gitu ya udah minum gitu ya. Terus yang penting ditanyakan juga adalah gaya hidup apa saja yang bisa mendukung pengobatan. Misalnya, oh supaya lebih cepat sembuh, jangan lupa banyak istirahat, banyak minum air putih anget, terus kalau demam dikompres air hangat, dan lain sebagainya. Itu bisa ditanyakan juga kepada apoteker. Yang selanjutnya adalah terakhir sih. Nah, ini adalah campaign yang tentang gerakan keluarga sadar obat. Dagus ibu. Da adalah dapat, da dapatkan obatnya, gunakan obat sesuai anjuran, si simpan di tempat penyimpanan, buang obat dengan baik dan benar. Nah, untuk menjelaskan tentang dagus ibu ini, kita pakai lagu yang tadi sih yang awal ya, kita pakai lagu ya. Oke, saya ajak Friska dulu untuk berjoget bersama. Bentar. Oke, apakah Friska bisa bergabung dengan kita? Nah, jangan berisik. Friska, Halo. sudah bisa ya? Oke, aku mengajak kamu untuk kita sama-sama menari ya gitulah gerakan dagu sibu ya, dagu sibu supaya Yes Family bisa lebih ingat lagi tentang dagu sibu, pengelolaan obat yang benar gitu ya. Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, ya. Ini musiknya bisa didengar? Bentar ya. Musiknya kedengeran? Benar. Diperlukan agar penyakit jiwa dan sehat selalu. Tapi ingat dagu sibu. Mendapatkan obatnya supaya obatnya begitu dan bermanfaat.
supaya kualitas obat dapat terjamin. Bisa, agar tidak membahayakan lingkungan dan sesama. Gerakan keluarga sadar obat benar gunakan obat. Jangan pernah sadar obat kalau ada Oke, itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan mengenai cara cerdas bersua medikasi. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, boleh banget langsung kontak kita ya. Oke, saya kembalikan kepada Priska. Oke, mungkin ada satu pertanyaan aja ya Bu yang sudah saya rangkum tadi. Oke. Tentunya kan untuk sesuai medikasi ini kayak penyakit ringan seperti demam, batuk, flu, atau diare, biasanya kan kalau pembeli suka datang ke apotek meminta antibiotik ya Bu. Nah, apakah antibiotik itu aman untuk sesuai medikasi? Jadi bagaimana Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang masih banyak yang kurang tepat kalau menggunakan antibiotik tanpa resep ya. Nah ini juga sih yang gencar kita coba edukasikan pelan-pelan ke masyarakat juga gitu. Hati-hati dalam menggunakan antibiotik. Yang pertama alasannya ya, karena antibiotik itu tidak termasuk dalam tadi ya DOA, tidak termasuk dalam obat wajib apotek loh. Jadi itu termasuk obat keras yang wajib dengan resep dokter gitu. Kedua, kalau misalnya sembarangan menggunakan obat antibiotik, itu bukan merugikan diri sendiri saja yang meminum obatnya, tapi juga orang di sekitar gitu. Karena adanya yang kita sebut sebagai resistensi antibiotik gitu. Kalau yang belum pernah dengar, saya jelasin sedikit ya. Resistensi antibiotik itu jadi kondisi di mana kuman-kumannya tuh jadi kebal gitu. Jadi si obatnya itu jadi nggak manjur lagi, jadi nggak ampuh lagi dalam melawan kuman tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena yaitu salah satu faktor terbesarnya adalah karena sembarangan menggunakan antibiotik gitu. Kalau misalnya diibaratkan perang gitu ya, kita melawan kuman, nah si kuman-kumannya itu jadi makin kuat gitu dengan misalnya kita minum obat sembarangan terus nggak dihabiskan, terus si kumannya kalau kita gambarkan gitu ya, diilustrasikan, si kumannya tuh punya kemampuan untuk mempelajari senjata-senjata kita loh. Antibiotik itu senjata kita ya. Jadi misalnya kalau kita diibaratkan antibiotik tersebut adalah senjatanya dengan panah gitu ya, terus mereka, oh ini mah saya diserangnya pakai panah, jadi saya bermutasi membuat tameng gitu, misalnya tameng dari besi yang menyebabkan panah tersebut udah nggak ampuh lagi melawan kuman gitu. Nah itu kondisi disebut resistensi antibiotik, di mana kumannya tuh jadi nggak mempan lagi dikasih antibiotik tersebut gitu. Makanya untuk mencegah hal tersebut terjadi harus lebih bijak dalam menggunakan antibiotik gitu. Karena perkembangan kuman tadi ya, pinternya si kuman dalam membuat strategi melawan kita itu lebih cepat dibanding manusia mengembangkan obat gitu. Jadi takutnya pada saat kita perlu
obat yang lebih tinggi itu udah nggak ada karena belum dikembangin gitu. Jadi kehabisan amunisi gitu kita tuh. Jadi itu yang mau kita cegah, makanya kenapa harus lebih hati-hati dalam menggunakan antibiotik. Kalau pada kondisi-kondisi yang tidak perlu antibiotik, jangan minum antibiotik gitu karena tadi timbangannya antara manfaat dengan resikonya lebih lebih besar resikonya gitu misalnya. Dan kita juga harus bijak-bijak juga dalam memikirkan kesehatan masyarakat secara umum gitu untuk kedepannya. Ya, gitu sih kira-kira ya tentang penggunaan antibiotik. Jadi secara tegas saya sampaikan tidak boleh di dalam suatu medikasi tidak boleh menggunakan antibiotik ya. Gitu. Pastikan sudah konsultasi dulu dengan dokter yang telah melihat kondisi penyakitnya apakah perlu antibiotik atau tidak. Ya, dan harus dengan resep dokter. Oke, kira-kira gitu. Ada ya cukup menjawab ya semoga. Kalau misalnya masih bingung boleh banget kontak saya apoteker Apotek Yes Pharma bisa melalui kontak-kontak yang telah kita berikan fasilitasnya di media sosial ataupun boleh juga berkunjung langsung ke Apotek Yes Pharma. Oke. Ya, oke. Pertanyaan kita cukupkan ya. Nanti kalau ada tanya untuk Bapak atau Ibu boleh di kolom komentar ya. Karena nanti live IG ini akan kita share juga di Instagram Apotek Yes Pharma ya tentunya. Nah, pada kesimpulannya hari ini tuh suami medikasi itu sangat penting loh, dan Yes Family pun harus tahu gimana sih cara cerdas bersuami medikasi dan penyakit apa saja sih yang harus untuk bersuami medikasi. Nah, untuk obat-obatannya pun sangat sederhana dan tentunya obat bebas terbatas, dan OA tentunya ya, dengan golongan-golongan yang aman untuk Yes Family konsumsi. Nah, untuk itu juga penting juga untuk Yes Family bersuami medikasi dengan cara yang aman ya. Nah, untuk itu juga Apoteker Jessica perlu ada tambahan dari Apoteker Jessica Rianti? Enggak sih, paling tambahannya lebih ke ajakan. Yuk kita cerdas bersuami medikasi gitu dengan melakukan suami medikasi di apotek dan berkonsultasi dulu dengan apoteker. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di live IG selanjutnya ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ke Apoteker Jessica Arianti atau kolom komentar aja ya di Instagram ini. Oke. Terima kasih banyak Rizka. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Ya.